Dewi yang telah membawakan dan menjadi dirijen untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Yudi Syabdullah yang telah memberikan sambutannya pada presentasi atau imbasan dari teman kami ini, yaitu Ibu Uung, yang merupakan salah satu guru penggerak di SMP Negeri 270 untuk angkatan yang ke-7. Beliau ini memang menjadi guru penggerak adalah satu hal yang luar biasa Bapak Ibu, terkait dengan tugasnya sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 270 Jakarta. Dan memang terpilihnya beliau terus terang merupakan satu hal yang sangat membanggakan Bapak Ibu di SMP Negeri 270 Jakarta, dan merupakan perdana atau saat ini satu-satunya guru penggerak di SMP Negeri 270 Jakarta yang mampu menembus sampai tingkat level yang menurut saya itu merupakan yang paling sulit, karena saya dengar ada beberapa guru yang tidak sanggup sampai ke level Ibu Uung ini. Benar ya Bu ya? Gitu loh Bapak Ibu guru. Jadi memang terus terang saya sebagai sahabatnya juga bangga sekali beliau bisa menjadi salah satu guru 270 yang mampu mengangkat derajat sekolah kita menjadi guru penggerak untuk angkatan ke-7 ini. Dan sambutan atau pengarahan dari kepala sekolah tadi Bapak Ibu merupakan apresiasi dari sekolah dan juga kebanggaan Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan, bagaimana beliau merasa exciting, dan juga saya bisa lihat dari sambutannya beliau bangga sekali bahwa salah satu gurunya menjadi panutan atau bisa menjadi guru penggerak di angkatan ke-7 ini dari SMP Negeri 270 Jakarta. Bapak Ibu, terkait dengan dipilihnya atau berhasilnya sahabat kita, teman kita, guru kita ini menjadi salah satu guru penggerak merupakan hal yang tadi saya bilang di awal yang sangat luar biasa, dan kita juga excited banget menerima beliau menjadi salah satu panutan tadi saya juga bilang. Dan memang harapan kami ke depannya terhadap Bu Uung, mungkin saya bisa mewakili dari suara teman-teman. Kami berharap Bu Uung ke depannya tidak sombong, tidak menjadi besar kepala, dan kalau bisa bahkan mungkin bisa menjadi satu panutan atau satu hal yang ini loh bahwa kami guru 270 bisa kok seperti Bu Uung menjadi salah satu guru penggerak, dan nanti imbasnya kepada stakeholder yang ada di sekolah dengan siswa-siswa. Mudah-mudahan Bu Uung nanti bisa memberikan kontribusinya buat keberhasilan, kesuksesan, dan mungkin hal yang menjadi kayak sesuatu yang luar biasa sekali Bu, kita sekolah ini punya salah satu guru penggerak yang bisa diandalkan. Perlu Bapak Ibu juga ketahui bahwa memang menjadi guru penggerak itu bukan sesuatu yang mudah. Saya tahu persis bagaimana perjuangan Bu Uung untuk bisa sampai di posisi ini. Dia termasuk salah satu guru, kalau boleh saya cerita sampai dia untuk sekedar informasi aja, juga prolog ke depannya bagaimana nanti Bu Uung berjuang ke depannya bisa lebih eksis lagi. Dia itu termasuk salah satu guru yang memang saya rasa cukup pantas bisa menjadi salah satu guru penggerak yang dilahirkan atau kita yang ada di SMP 270 Jakarta. Cara beliau mengajar, cara beliau berekspektasi dengan lingkungan, dengan stakeholder, dengan semua guru, dengan peserta didiknya itu sangat-sangat luar biasa. Beberapa teman dan beberapa peserta didik mengatakan keren banget Bu Uung itu cara mengajarnya. Pengibasan ilmunya terhadap anak-anak itu bisa saya lihat ketika waktu itu saya pernah menjadi salah satu kayak penguji atau salah satu yang menilai kaitannya dengan tugas saya sebagai wakil siswa. Waktu saya melihat kinerja dia di kelas atau cara dia mengajar di kelas itu terus terang saya nggak bohong ya,
exciting anak-anak mendengarkan beliau mengajar, dan memang cara dia mengajar, banyak metode yang disampaikan, banyak materi yang disampaikan, begitu sangat keren banget gitu. Anak itu tidak bosan dari pelajaran selama 3 jam pelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sampai saya juga gila ya untuk 3 jam pelajaran yang diajar oleh seorang guru itu bisa membuat anak-anak begitu semangat, dan tidak terasa waktu 3 jam berjalan dengan cukup singkat gitu loh. Jadi kalau memang sampai bisa terpilih menjadi salah satu guru penggerak yang dilahirkan di SMP Negeri 10 Jakarta, itu sudah lahiran lagi. Karena beliau layak menerimanya. Kalau boleh saya cerita pengalaman saya Bapak Ibu ya, terkait dengan terpilihnya Bu sebagai guru penggerak. Dan memang beliau tadi juga mengibaskan materinya tentang apa sih itu guru penggerak. Kita juga bisa lihat sendiri bagaimana cara dia mempresentasikan di depan kita. Begitu semangatnya beliau, begitu kerennya presentasi yang dihadirkan oleh Bu. Jadi memang posisi dia sebagai guru penggerak ini benar-benar bisa menjadi motivasi buat teman-teman guru yang belum menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya nanti bukan cuma Bu, tapi bisa menjadi harapan bahwa kita semua bisa menjadi seorang guru penggerak seperti Bu. Dan memang harapan kami juga sekali lagi, semoga nanti Bu bisa apa ya? Tadi saya sudah bilang mengimbaskan, mempresentasikan, menularkan gitu kali ya. Apa yang dia dapat selama menjadi seorang guru penggerak, mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi harapan artinya bisa menjadi contoh gitu loh. Oh begini, oh caranya begini, oh menjadi seorang guru penggerak itu prosesnya seperti ini. Nanti mungkin itu harapan kami buat Bu. Nanti kapan kalau Bu ada waktu bisa bicara bersama kami di depan, mempresentasikan ilmunya, membagi ilmu yang sudah didapat selama menjadi guru penggerak, dan bisa menjadi salah satu semangat buat nanti teman-teman untuk bisa menjadi seorang guru. Teman-teman yang kami hormati dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati pula, buku ini mungkin nanti kedepannya akan banyak sekali tugas terkait dengan apa ya, maksudnya dia tugasnya dia sebagai guru penggerak. Jadi sekali lagi di sini saya mohon bantuan dari teman-teman guru, wabil khusus untuk pimpinan mengizinkan teman kita, guru kita ini Bu untuk bisa terus berpresentasi, menyumbangkan atau memberikan materinya terhadap guru-guru, dan beliau dikasih kesempatan untuk bisa terus mengapresiasikan apa yang didapat sebagai guru penggerak, baik itu di depan teman-teman guru di semua lini atau di depan anak-anak gitu loh ya. Karena memang ilmu yang didapat itu mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat kita dan membuat nama SMP Negeri 207 Jakarta makin terus berkibar dan berkembang di luar sana. Terkait dengan betapa bahwa kita sekolah punya salah satu guru penggerak di angkatan 7 ini yang insya Allah nanti merupakan satu kebanggaan buat kita semuanya. Bapak Ibu, nanti kalau ada hal terkait dengan bagaimana sih Bu kok bisa sampai di jenjang seperti ini, bisa menjadi seorang guru penggerak seperti ini, nanti bisa kita sekali lagi nanti kita akan buat satu pertemuan kembali atau terkait dengan imbasannya atau pengibasan dari ilmu yang didapat di hadapan kita. Jadi nanti kalau ada mau ditanyakan terkait dengan hal itu, kita akan kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa bertanya langsung kepada Bu. Begitu ya Bapak Ibu, setuju? Oke, kalau memang setuju nanti insya Allah kita kalau kita ada waktu kita setting waktunya, dan tentu saja harapan saya juga Bapak Kepala Sekolah juga mengizinkan. Baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa lihat ya, bisa pembahasan mengenai materi itu. Oke, jadi tadi Bu juga sudah mengizinkan waktunya, dan beliau katanya juga setuju dengan waktunya yang sekiranya mungkin kalau dia ada waktu bisa ya Bu
berbicara kembali di depan teman-teman. Jadi pengibasannya bukan cuma buat peserta didik di kelas, tapi juga bisa menjadi motivator atau semangat dan teman-teman guru untuk bisa menjadi salah satu guru penggerak. Karena saya dengar Bu, untuk jadi penggerak itu susah banget katanya sekarang ya. Ada banyak hal yang harus dilakukan, bikin tulisan, bikin ini itu, aduh kalau saya mah udah pusing kali Bu. Bikin YouTube, gitu dari informasi yang saya dapatkan. Dan mudah-mudahan nanti terkait dengan tugas-tugas itu nanti Bu bisa secara detail menceritakan prosesnya seperti apa. Gitu ya Bu ya? Iya, oke. Baik. Saya pikir sudah cukup waktu yang saya langsung memberikan materi Bu. Iya, untuk pembahasan. Betul, baik. Oh gitu ya, oke. Tadi mungkin baru sedikit prolognya aja, nanti sekalian ada di prolognya karena nanti akan langsung disampaikan. Baik, teman-teman, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bu yang saat ini sudah ada di depan saya, yang akan presentasikan atau mengibaskan ilmu yang didapat mungkin secara detail karena tadi kan cuma prolognya aja sedikit aja. Tapi nanti dia akan mengibaskan secara detail apa sih itu guru penggerak, bagaimana sih menjadi seorang guru penggerak, atau bagaimana ilmu yang dia dapat terkait dengan tugasnya sebagai guru penggerak. Pengibasan itu akan disampaikan sekarang, dan untuk itu kami persilakan untuk Bu mempresentasikannya. Kepada Bu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Udah. Terima kasih Bu Pri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pengibasan yang saya sampaikan nanti adalah merupakan salah satu materi yang ada di dalam program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti selama ini. Program guru penggerak memang merupakan program pemerintah yang selama ini kita dukung, semoga lancar. Dan sebagai bentuk dukungan dari adanya program guru penggerak ini adalah keikutsertaan saya, dan semoga dengan keikutsertaan saya ini ada banyak harapan yang ingin terwujud. Salah satunya adalah semoga segala kompetensi atau potensi yang saya miliki dapat terasah dengan melalui program guru penggerak ini. Materi yang akan saya ibaskan kepada rekan-rekan guru, kepada teman-teman sekalian nanti adalah mengenai segitiga restitusi yang merupakan salah satu cara bagaimana menangani masalah yang terjadi di seluruh peserta didik kita. Dan dari situlah kita bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Berikutnya adalah materi yang akan saya sampaikan nanti adalah tentang bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas bersama dengan peserta didik kita, terutama yang berperan di dalam kelas itu nanti adalah wali kelas. Perlu kita ketahui bersama juga bahwa di dalam segitiga restitusi itu terdapat langkah-langkah yang paling tepat yang perlu kita sampaikan dalam penanganan permasalahan yang terjadi atau yang dialami oleh peserta didik. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja saya akan memulai pengibasan materi yang saya dapat, yaitu mengenai segitiga restitusi dan bagaimana cara kita untuk membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 270 Jakarta, Bapak Nizudin Sabtullah. Yang kami hormati Ibu-Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru hebat dan luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka pengibasan modul 1.4 Budaya Positif melalui kesepakatan kelas sebagai bagian segitiga restitusi. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan kepada saya dalam rangka menempuh
masa pendidikan selama menjadi calon guru penggerak untuk angkatan 7 Jakarta Utara. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali ada salah satu teman yang ingin membantu saya untuk menjadi operator. Mohon maaf. Silakan. Terima kasih Pak Murah. Sengaja saya sampaikan terlebih dahulu 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Menurut Dr. William Glaser, terkadang kita sebagai seorang guru memposisikan diri terhadap permasalahan yang dialami oleh seorang siswa ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Selanjutnya, beliau dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan sebagai choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya seorang guru sedang mengendalikan perilakunya, hal demikian terjadi karena dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikendalikan. Saat itu bentuk kendali guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Jadi terkadang kita merasa bahwa kita sudah mengendalikan peserta didik kita, tapi sebetulnya dia hanya menurunkan dirinya supaya dia mau untuk dikendalikan oleh gurunya. Tetapi sebetulnya dia tidak ada rasa kenyamanan kenapa dia dikendalikan oleh gurunya. Oke, berikutnya, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kendali segala usaha untuk mempengaruhi peserta didik agar mengulangi suatu perilaku tertentu, suatu usaha untuk mengendalikannya. Dalam jangka waktu tertentu, kemudian dia akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Terkadang kita merayu peserta didik untuk menuruti kita dan dia menuruti kita. Tetapi lama-kelamaan dia akan menyadari bahwa sesungguhnya dia berada dalam kendali kita sebagai guru. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengendalikan peserta didik menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kembali lagi ke 5 pesan atau kelima kendali posisi kita sebagai guru. Di situ ada salah satunya pembawa rasa bersalah. Jadi pembawa rasa bersalah ini dia menggunakan suara yang halus, tapi sesungguhnya dia menyampaikan pesan yang negatif. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini dari uraian yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Betty. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu untuk paparannya. Saya ingin menanyakan yang tadi di slide pertama, itu ada 5 posisi kendali atau kontrol yang diterapkan oleh seorang guru menurut William Glaser. Ini kan cuma poin-poinnya aja. Saya minta tolong dong Bu untuk menjelaskan satu persatu poinnya lebih detail supaya kita juga lebih paham. Itu saja, terima kasih Bu. Terima kasih Miss Eni. Baik, saya akan berusaha mencoba menguraikan lebih jauh mengenai 5 teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glaser. Yang pertama adalah tipe kita sebagai guru ketika menghadapi masalah peserta didik
Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai contoh, ketika misalnya Upri berada di depan gerbang untuk melihat apakah ada peserta didik yang tidak menggunakan atribut lengkap. Nah, kemudian ketika bel langsung berbunyi, masih ada peserta didik yang terlambat, kemudian tidak menggunakan atribut yang lengkap, beliau seandainya dia bertipe sebagai penghukum, maka dia tidak mau tahu apa yang melatar belakangi peserta didik itu tidak menggunakan atribut lengkap. Jadi dia hanya menyampaikan bahwa peserta didik itu bersalah dan dia layak mendapatkan hukuman tanpa mau mendengar alasan apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya dia menggunakan kata-kata yang halus atau menggunakan biasanya kalimatnya seperti ini. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kamu tidak kasihan sama ibu, sudah begadang semalaman untuk membuat soal itu. Nah, dari kalimat seperti itu, maka ada rasa timbul rasa bersalah yang muncul dari peserta didik itu. Jadi seolah-olah dia merasa bahwa itu salah saya, gitu ya. Berikutnya yang ketiga, sebagai teman. Biasanya kalau sebagai teman, setiap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik itu kita menanyakan kembali. Misalnya ketika sedang belajar, biasanya kita tidak menganjurkan peserta didik untuk menyediakan makanan atau minuman di meja, gitu ya. Nah, pada saat misalnya ini sedang belajar nih, kemudian ada peserta didik yang menumpahkan minumannya, otomatis itu akan membasahi semua bukunya, kan? Nah, akhirnya di sini memberikan hukuman, tapi tidak secara langsung, tapi dikembalikan lagi kesalahan itu kepada peserta didik dengan menyampaikan, kamu tahu kamu bersalah? Iya. Berarti kamu sudah tahu konsekuensinya? Iya. Jadi kita menanyakan kembali kesalahan yang dia lakukan, kemudian konsekuensinya apa. Kalau untuk tipe 1 dan tipe 2, mereka tidak menanyakan konsekuensinya. Tapi di yang tipe nomor 3, kita menanyakan kembali konsekuensi dari kesalahan itu. Jadi setiap kesalahan dia kembalikan lagi kepada peserta didik itu. Iya, jadi ada kesadaran secara ikhlas. Nah, berikutnya sebagai pemantau. Biasanya ini rutin dilaksanakan untuk tipe-tipe guru yang selalu mencari kesalahan peserta didik dengan selalu memantau hari demi hari perkembangannya melalui catatan-catatan. Jadi sedikit-sedikit dia melihat misalnya siapa ya, Samarindik misalnya ya, Samarindik kan kita tahu bahwa Samarindik itu banyak kesalahan gitu ya. Nah, kita tipe guru pemantau itu kan selalu mencatat. Jadi kita punya buku khusus mengenai kesalahan-kesalahan peserta didik. Kerjanya mantap dulu gitu, jadi nulis terus gitu kesalahannya apa gitu. Nah, seperti itu. Kalau manajer, dia bukan hanya memantau, bukan hanya sebagai teman dan pembuat rasa bersalah, tapi dia langsung dari langkah-langkah tersebut dia langsung membuat action. Jadi dia mengatur peserta didik apa sih yang harus dilakukan gitu. Jadi manajer itu tingkatannya lebih tinggi dari nomor 1 sampai nomor 4. Paham, Miss? Iya, oke. Tadi udah slide yang berapa ya, Pak? Nah, oke. Ini udah nanya berikutnya. Tipe berikutnya adalah sebagai miskonsepsi adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat peserta didik berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Contoh mungkin teman-teman bisa mempraktikkan, kita membayangkan bahwa yang ada di tangan kita adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam hidup kita. Boleh kita kepalkan tangannya? Nah, kemudian teman yang ada di sebelah kita seolah-olah memaksa kita untuk membuka kepalan yang ada di tangan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah rekan-rekan, teman-teman guru hebat sekalian mau membuka kepalan tangan ini? Karena ini di dalamnya adalah sesuatu yang sangat penting. Apakah kita mau membukanya? Tidak.
kecuali kita yang dengan kemauan sendiri mau membukanya. Nah, lalu intinya siapa yang mengendalikan? Ternyata kita hanya mau dikendalikan oleh diri kita sendiri, ya. Jadi sebetulnya walaupun kita orang dewasa memiliki pengertian bahwa kita bisa memaksa peserta didik kita, tapi ternyata ada kalanya itu bukan hal yang efektif karena tidak akan berlaku untuk jangka waktu yang panjang. Karena semuanya itu tergantung dari kesadaran sendiri. Karena dia mau atau tidak untuk dikendalikan oleh kita. Selanjutnya, di sini ada dua tabel yang membedakan antara stimulus responnya, kemudian bagaimana teori kontrolnya. Yang pertama adalah untuk stimulus respon terlebih dahulu, realita atau kenyataan bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dalam gambarannya, ternyata kita memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak hanya di dalam teori kontrol ini, ternyata tidak hanya perilaku yang baik saja yang memiliki tujuan. Ternyata perilaku buruk pun memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Yang teori kontrol hanya Anda yang bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Untuk stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Ternyata di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi walaupun rekan kita tidak bisa membuka tangan kita atau kita sendiri tidak mau membukanya, ternyata dengan kita kesadaran sendiri membuka tangan kita, dia tidak merasa gagal, kita pun tidak merasa dipaksa. Oke, berikutnya. Diana Dosan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, ini adalah salah satu motivasi yang paling sering dilaksanakan atau dilakukan oleh murid-murid kita. Ketika mereka melakukan pelanggaran, seperti kemarin Bu Ayu memanggil mereka secara keseluruhan, kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka melakukan kesalahan, lalu bagaimana caranya supaya terhindar dari hukuman. Nah, itu adalah sebagai bentuk biar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini disebut atau bersifat eksternal. Berikutnya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini, kita tidak butuh atau tidak perlu melihat pimpinan menghargai kita, pimpinan menegur kita, peserta didik melihat kita, atau peserta didik mencontoh atau kita. Apa mencontoh apa yang kita lakukan?
tetapi kita tetap berpegang teguh. Misalnya, kita tipe orang yang disiplin waktu. Jadi tanpa melihat pimpinan menghargai kita atau memuji kita atau melihat kita atau menegur kita, kita tetap pada teguh pendirian, kita tetap datang tepat waktu atau disiplin. Ringkasan atau kesimpulan dari uraian yang panjang yang tadi saya sampaikan adalah yang pertama, restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari Wilson tahun 2004. Budaya positif merupakan pewujudan nilai universal berawal dari perubahan paradigma gravity control. Yang ketiga, nilai-nilai universal ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, penerimaan, pengakuan akan kemampuan, kebebasan untuk memilih, dan kesenangan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Mohon maaf karena gambarnya kurang jelas. Mungkin bisa saya perjelas kembali, Pak. Mohon maaf di slide berikutnya. Nah, ini yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya ketika kita menangani suatu permasalahan, kita tidak langsung menjustifikasi peserta didik kita bersalah. Karena dengan menggunakan segitiga restitusi ini, kita akan bertanya terlebih dahulu. Kamu tentu punya alasan kenapa kesalahan itu kamu lakukan. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk bagian menstabilkan identitas, tipe pertanyaannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Untuk bagian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, perlu saya garisbawahi, di sini ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dengan berharapan mungkin nanti di awal pertemuan ketika kita memasuki awal semester genap, Bapak Ibu Guru bisa terlebih dahulu sebelum menginjak ke materi membuat kesepakatan kelas dengan siswanya. Jadi itu adalah peraturan yang kita buat dengan melibatkan peserta didik, gitu, yang disepakatan. Nanti apabila memang Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, mungkin bisa divideokan, nanti dikirim ke saya ya, sebagai bentuk aksi nyata ya. Terima kasih atas kesediaannya ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya Pak ya, di sini ada pembimbing saya. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah, kemudian fasilitator saya yaitu Bapak Mahmud Zulkifli, kemudian pengajar praktik Ibu Fauzia dari SMP 152 Sunter, saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih telah mengisikan waktu untuk mendengarkan uraian saya mengenai pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Dengan demikian terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu mengenai ibasan dari tugasnya sebagai guru penggerak. Nggak apa-apa ya. Ini bikinnya dari apa? Tanpa. Oh, dari tanpa. Bagus banget sih tanpanya. Ini pakai presentasi ini ya? Iya. Tapi kok nggak ada ini, nggak ada apa sih namanya? Nggak ada orangnya di sini. Padahal lebih menarik kalau di sini ada itu ya boleh. Ini di download ya. Jadi aksi nyata yang telah saya lakukan dengan bantuan serta kerjasama dan dukungan dari rekan-rekan guru, pertama oleh Bapak Kepala Sekolah serta peserta didik saya terutama di kelas 8F.
ada banyak harapan dengan adanya aksi nyata yang telah kami lakukan bersama, yaitu untuk pembebasan segitiga restitusi. Semoga kedepannya pada saat kita mendapatkan permasalahan atau yang dialami oleh peserta didik ketika menghadapi kesulitan dalam belajar, kita dapat menanganinya secara tepat dengan langkah-langkah yang sudah dipandu dalam materi yang saya terima dalam kegiatan guru penggerak ini, yaitu segitiga restitusi. Dan untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita laksanakan bersama tadi, semoga peserta didik saya kedepannya lebih berprestasi serta mampu menerapkan nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai kebaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terutama adalah ketika mereka berada di lingkungan sekolah, berkumpul dan bergaul dengan teman-temannya. Peserta didik kita adalah amanat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pendidik, dan mereka adalah makhluk Tuhan yang memiliki potensi, memiliki kualitas, memiliki bawaan yang merupakan bakat dan minat yang mereka miliki. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik memiliki kewajiban untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki agar bisa tereksplor dan terarah. Mampu menggali bakat dan minat serta potensi yang mereka miliki, maka mereka mampu mengukir prestasi sehingga mampu mengharumkan nama baik sekolah, dan kita pun sebagai pendidik mereka memiliki kebanggaan tersendiri karena memiliki daya juang yang lebih ketika mereka mampu mengikuti sebuah perlombaan atau sebuah kompetisi yang sesuai dengan kemampuan bakat dan minat mereka. Tanpa saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan, sokongan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Insinyur Safiullah MPD, kemudian dari rekan-rekan sejawat, lalu dari peserta didik saya yang telah terlibat selama kegiatan pembebasan sebagai aksi nyata dalam kegiatan yang saya ikuti, yaitu program guru penggerak angkatan 7. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki nilai-nilai kebaikan atau kemanusiaan secara universal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Rahayu, rekan dari Ibu Umi Supriyatin, merasa bersyukur sekali hari ini mendapat kesempatan untuk menyampaikan kesan pesan atau apapun namanya yang ada berhubungan dengan guru penggerak. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Uum yang sudah membiaskan kepada kami tentang segitiga restitusi dan kesepakatan kelas. Saya adalah Endang Rahayu, rekan dari Ibu Uum yang sekarang mutasi di SMP 290. Dengan ilmu yang disampaikan oleh Bu Uum itu sangat berguna sekali ketika kami di tempat baru, di mana menangani anak dari awal hingga ada solusi terhadap permasalahan itu, di mana dengan latar belakang yang berbeda-beda kita membuat suatu komitmen bagaimana untuk menyelesaikan masalah anak. Dan kesepakatan kelas ini luar biasa, jadi anak merasa dihargai, merasa mereka diajak diskusi, karena selama ini untuk membuat kesepakatan kelas di awal semester itu, sementara ini adalah guru yang masih dominan. Dengan mendapat pembiasan dari Ibu Uum, kami berdiskusi dengan anak, apa mengikuti maunya anak, kemudian disesuaikan dengan juga perkembangan zaman, dengan kondisi lingkungan di sekolahnya, akhirnya kami mendapatkan suatu kesepakatan yang insya Allah akan kami sepakati hingga kelak akhir semester. Demikian ulasan saya Endang Rahayu dengan pembiasan yang disampaikan oleh Ibu Uum. Terima kasih sekali lagi kepada program Guru Penggerak. Mudah-mudahan ini berkelanjutan, bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami, guru-guru yang selama ini hanya monoton seperti itu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan diri, saya Ngizudin Syadullah, Kepala Sekolah SMP Negeri 270 Jakarta. Di sini bertindak selaku atasan dari Ibu Umi Suprihatin, guru bahasa Indonesia yang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan ke-7. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, berbicara dengan sosok guru Bu Umi Prihatin,
Bu Umi Prihatin atau sering disebut dengan Bu adalah sosok yang humble, sosok yang bertanggung jawab, sosok yang dekat dengan anak. Kaitannya dengan humble, beliau tidak membatasi dalam pergaulan, beliau selalu care dengan orang lain, sangat ramah, kemudian dia bisa menempatkan diri di dalam pergaulan dengan teman-temannya. Kemudian sosok tanggung jawab itu dibuktikan dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh Ibu dalam menjalankan tugas di SMP Negeri 270 Jakarta. Kaitannya dengan tugas, Bu kebetulan bertugas sebagai guru bahasa Indonesia di kelas 8, kemudian juga membantu di perpustakaan, dan sekaligus sebagai pembina dari ekstrakurikuler rohis atau marawis atau hadroh. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau selalu konsisten, selalu bertanggung jawab, ingin menunjukkan yang terbaik dari hasil kerjanya. Kemudian dalam penanganan anak berkaitan dengan masalah anak-anak, tentunya dalam kegiatan belajar mengajar sering muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan anak. Nah, dalam penyelesaiannya beliau selalu mengadakan kolaborasi dengan teman-teman lain, kemudian diundang anak dan juga kalau memungkinkan diundang guru dan guru BK dan orang tua untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Sehingga di dalam penyelesaian masalah anak itu tidak dilakukan sendiri, tapi dengan menerima masukan-masukan dari pihak lain seperti pihak orang tua atau guru BK ataupun dari pihak anak itu sendiri. Sehingga dengan penyelesaiannya demikian dirasa ini lebih fair, lebih memperhatikan juga keinginan anak sehingga tidak diputuskan secara sepihak. Nah, dengan penyelesaian kolaboratif secara ini itu akan lebih memberikan rasa keadilan bagi anak. Nah, Bapak Ibu, itu sosok dari Ibu Umi Prihatin yang saya tahu yang selama ini telah bekerja dengan baik di SMP Negeri 270 Jakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan momennya pada saat ini adalah sebentar lagi kita akan membagikan, Ibu akan membagikan rapor hasil belajar kalian selama 1 semester. Nah, tapi sebelumnya Ibu, karena nanti sebentar lagi kita akan memasuki semester kedua, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa Ibu ingin kita, mungkin kalian belum pernah mendengar kata kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan yang kita buat bersama yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal, artinya bersifat menyeluruh. Jadi nanti kalian akan mengingatkan teman kalian sendiri apabila kalian melakukan satu kesalahan. Jadi tidak bersifat hukuman, tapi berupa konsekuensi. Ibu harapkan dengan adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat bersama, dengan harapan, salah satu harapan itu adalah dengan adanya keyakinan kelas yang kita ini, karena ini merupakan
masih menjadi ibu sebagai wali kelas kalian maupun nanti kalian di kelas 9, dan kalian bisa menerapkannya dengan penuh konsisten dan konsekuen, dan semoga kamu bisa menerapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang berlaku secara universal. Ibu juga sangat mengharapkan peran aktif kalian ketika nanti kita membuat kesepakatan kelas, apa saja butir-butirnya, dan tidak usah malu-malu atau tidak usah ragu-ragu apa yang di dalam teman kalian yang merupakan terjadi pelanggaran. Kalian pernah melihat kesalahan yang dilakukan oleh teman kalian di dalam kelas, boleh kamu ungkapkan, kamu curahkan. Jadi ibu minta ide-ide kalian atau saran-saran serta kritik kalian yang membangun, yang sekiranya bisa terbentuk adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Karena bagaimanapun juga ini semua dibuat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Semoga yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kalian, oleh teman-teman kalian, setiap ide atau saran yang disampaikan, ibu harapkan kalian saling menghormati dan saling menjaga kekonsistenannya. Jangan sampai sekedar memberikan ide, sekedar memberikan masukan, sekedar memenuhi apa yang ingin ibu sampaikan, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya kalian tidak konsisten sama sekali. Dan ibu juga sangat ingin supaya apabila tidak terbentuk keyakinan kelas nanti, ada salah satu di antara kalian yang mencetaknya atau di print out lalu di dalam mapping kemudian ditempel sebagai ingatan untuk yang lainnya. Karena ibu lihat di antara kalian ada beberapa yang tidak hadir, mungkin karena yang akan datang nanti adalah orang mereka. Jadi buat yang hadir pada saat ini, ibu sangat mengharapkan ide-ide yang kalian sampaikan berbobot dan nanti akan menunjang kemajuan kita supaya kita lebih berprestasi dan lebih baik lagi ke depannya nanti. Kemudian aksi nyata yang telah saya lakukan dengan bekerja sama bersama rekan-rekan guru serta dengan para peserta didik saya, terutama di kelas 8F, dalam rangka untuk memenuhi tugas dan materi yang disampaikan dalam program Guru Penggerak Angkatan 7. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ibu memasuki materi, terlebih dahulu ibu ingin membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ingin ibu bentuk atau ibu sepakati bersama dengan kalian. Ibu anggap masukan-masukan yang kalian berikan kepada ibu anggap itulah yang berlaku dan konsekuensinya adalah kalian harus mematuhinya. Apabila kalian melanggar, maka kamu dengan kesadaran sendiri mempertanggungjawabkan pelanggaran yang kamu lakukan. Setuju ya? Setuju. Oke, sebelum kita menuliskan, ayo ibu minta bantuannya untuk menulis di papan tulis, dan ini nanti yang akan kita print, kemudian kita tempel di dalam kelas sebagai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang berlaku di kelas kita. Ibu minta bantuannya, Indah. Silakan. Nah, baik. Untuk kesepakatan kelas yang pertama, kira-kira siapa yang mau memberikan masukan? Saya, Bu. Ya, Wiwit. Menjaga kebersihan kelas. Ya, keyakinan kelas. Berarti yang pertama masukan dari Wiwit ya, bagus sekali, yaitu menjaga kebersihan kelas. Ya, tulis. Berarti kita semua sepakat bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampah pada tempatnya dan kita tidak boleh membiarkan kelas dalam keadaan kotor. Oke, baik. Untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kedua. Saya, Bu. Ya, Saling menghargai atau tidak saling membuli. oke, saling menghargai atau tidak saling membuli. Saling menghargai atau tidak saling membuli. Ya, bagaimanapun juga bully itu dilarang di sekolah kan ya, terutama apalagi kita berada dalam satu kelas. Kita tidak boleh saling membuli, tetapi kita harus saling menghargai, menghormati. Seperti halnya ketika kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati terlebih dahulu.
Disiplin atau datang tepat waktu. Disiplin atau datang tepat waktu ya. Bagus. Ya. Berarti Randy sudah berubah ya menjadi anak ibu yang disiplin atau menghargai waktu. Ya. Yang keempat, perlukah? Saya Bu, Ya. membawa perlengkapan belajar sendiri. Membawa perlengkapan belajar sendiri. Jadi seperti kemarin ya, Wiwi tidak membawa buku paket. Jadi diusahakan kalian punya tanggung jawab sendiri untuk membawa perlengkapan belajar masing-masing. Jangan mengandalkan teman atau meminjam kepada teman. Ya, oke? Perlukah ada poin yang kelima? Saya Bu, Ya, mengerjakan tugas tepat waktu. oke, bagus. Mengerjakan tugas tepat waktu, baik itu tugas di sekolah maupun tugas yang merupakan pekerjaan rumah. Nah, itu beban kalian di rumah harus kalian kerjakan dengan tepat waktu. Jadi baik pekerjaan yang di sekolah atau yang di rumah kalian kerjakan tepat waktu. Baik individu maupun kelompok harus dikerjakan tepat waktu, ya. Oke, yang keenam perlu? Saya Bu, memakai atribut sekolah lengkap. Oke, atribut sekolah lengkap. Jadi sekolah kan punya peraturan ya. Kita menggunakan dasi, menggunakan topi, menggunakan bed lokasi, kaos kaki, sepatu, bahkan kerudung harus lengkap. Seragam pun harus sesuai dengan hari. Ya, hari Senin pasti berbeda dengan hari Selasa dan seterusnya. Ya, sudah ada 6 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Masih adakah yang perlu kita bahas? Saya Bu, menjaga ketenangan kelas. Menjaga ketenangan kelas. Ya, Ibu senang sekali karena memang Davin termasuk anak Ibu yang selalu menjaga ketenangan kelas, tidak pernah berisik atau ribut di dalam kelas. Ya, hebat. Makasih ya Davin ya. Masukan buat kalian juga untuk menjaga ketenangan kelas, apalagi pada saat kita belajar ya. Oke? Yang ke-8, Saya Bu, ikut berpartisipasi dalam kerja kelompok. oke, ikut berpartisipasi dalam kerja kelompok. Jadi yang bekerja tidak hanya itu saja orangnya, tetapi betul-betul kalian belajar berkolaborasi. Itu adalah salah satu ciri dari profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah bergotong royong. Jadi berkolaborasi pada saat ada tugas kelompok. Bagus, oke. Sudah ada 8 yang kita dapatkan mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apakah masih ada yang ingin memberikan masukan? Saya Bu, melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Bagus. Ya. Terima kasih. Itu adalah bagian yang sangat penting dalam rangka menjaga kebersihan yang salah satunya ada di poin yang pertama. Nah, yaitu melaksanakan piket kelas. Ini adalah suatu bentuk tanggung jawab kita secara individu, bentuk tanggung jawab kalian secara individu, bahwa kita melatih diri untuk bertanggung jawab terhadap kenyamanan yang ada di dalam kelas. Salah satunya adalah dengan melaksanakan piket kelas. Ya, itu adalah tanggung jawab bersama. Ya, jadi tidak ada yang pilih kasih. Ada yang piket, ada yang tidak. Gitu ya, semuanya rata punya tanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang kita gunakan ini. Ya, sudah ada 9. Oke, masih ada masukan lagi. Saya Bu, tidak bermain game di HP di saat jam pelajaran. Oke, tidak bermain game di HP pada saat jam pelajaran. Ya. Memang ada beberapa guru yang tidak melarang kalian untuk membawa HP dalam rangka mencari referensi belajar atau sumber belajar. Karena sumber belajar yang kita dapat tidak cukup hanya dari buku paket saja. Tetapi apabila disalahgunakan, maka itu dilarang. Salah satunya adalah bermain HP. Itu akan merusak konsentrasi belajar kita. Ya, karena tujuan kita datang ke sekolah untuk apa, Jaka? Untuk belajar, pintar, bukan untuk bermain game atau tidak pula untuk tidur ya. Nah, menurut Ibu boleh nggak Ibu kasih masukan? Boleh. Poin yang ke-11, tidak tidur pada saat jam pelajaran berlangsung. Sudah adakah di sini? Belum ya. Tidak tidur ya. Tidak tidur pada saat
jam pelajaran berlangsung. Ya. Biasanya kalau melanggar peraturan kita akan mendapatkan poin atau tidak? Dapat ya. Jadi jangan sampai kita selama sekolah mengoleksi poin pelanggaran. Kalau poin voucher belanja boleh nanti dapat payung atau piring. Ya, tapi di sekolah kita tidak menyediakan payung, piring, gelas, mangkok dan sebagainya. Ya, jadi kita menghindari penambahan poin pelanggaran di sekolah. Ya, oke? Masih ada? Saya Bu tidak bermain bola atau kartu poker di dalam kelas. Ya, betul. Ya, beberapa waktu lalu Ibu pernah melihat ada siswa yang membawa kartu poker atau bermain bola di dalam kelas, ya. Jadi kita tidak bermain bola atau kartu poker di dalam kelas. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Dalam kelas. Nah, nanti Ibu rasa cukup ya? Banyak ya, ada 12 ya, alhamdulillah. Dari diskusi kita atau musyawarah kita pada hari ini, Ibu sangat berterima kasih masukan-masukannya. Jadi ada 12 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang semoga kita bisa melaksanakannya. Dan apabila melanggar, Ibu yakin kalian punya rasa tanggung jawab dan konsekuensi yang harus kalian pahami. Paham ya semuanya ya? Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih atas masukannya. Ya, nanti Ibu minta ini diketik, nanti dipoto, diketik, kemudian di print out, lalu kita tempel supaya bisa menjadi perhatian untuk yang lain. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa